Langit di atas laut masa lembu sore itu terlihat tenang, namun menyimpan keganjilan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang terbiasa membaca tanda-tanda alam. Kapten Reza Pratama, pilot berpengalaman dengan 15.000 jam terbang, menyapu pandangannya melintasi cakrawala dari kokpit Boeing 737-200 yang ia kendalikan. Pesawat dengan registrasi PKGLD ini adalah salah satu armada tua Garuda Indonesia yang masih setia melayani rute domestik. Hari ini, ia membawa 102 penumpang dari Surabaya menuju Balikpapan, penerbangan rutin yang seharusnya hanya memakan waktu 1 jam 45 menit. Semua sistem normal, Kapten, ujar First Officer Ardi Wibowo sambil menunjuk ke deretan indikator berwarna hijau di panel instrumen. Suaranya tenang, tapi matanya sesekali melirik radar cuaca yang menampilkan layar kosong tanpa gangguan. Reza mengangguk, tangannya dengan lancar memeriksa tekanan oli dan suhu mesin. Cuaca cerah sepanjang jalur, sesuai laporan meteorologi, gumamnya. Di belakangnya, kabin penumpang terasa nyaman. Pramugari senior, Ibu Sari, sedang menawarkan minuman kepada seorang wanita tua yang duduk di dekat jendela. Beberapa penumpang tertidur dengan headphone masih menempel di telinga, sementara seorang anak kecil di baris 12 terlihat asyik menatap awan melalui kaca pesawat. Tiba-tiba, tanpa peringatan, lampu peringatan di panel navigasi berkedip merah. "Apa itu?" tanya Ardi, jarinya menekan tombol reset dengan cepat. Reza mengerutkan kening. Radar tidak menunjukkan apa-apa, tapi sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, pesawat berguncang hebat seolah-olah ditabrak oleh sesuatu yang tak terlihat. Suara gemuruh menggelegar memenuhi kabin, membuat beberapa penumpang menjerit. Tas-tas jatuh dari kompartemen overhead, dan gelas minuman berhamburan di lorong. "Turbulensi clear air?" teriak Ardi sambil berusaha memegang kemudi. "Tidak mungkin. Tidak ada peringatan sama sekali," balas Reza, tangannya kini mencengkeram kemudi dengan erat. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya saat ia menyadari altimeter bergerak tak menentu. Jarumnya berputar liar antara 28.000 dan 15.000 kaki seolah-olah ketinggian pesawat berubah drastis dalam hitungan detik. Di kabin, Ibu Sari berusaha menenangkan penumpang yang panik. "Tolong tetap duduk dan kenakan sabuk pengaman." Suaranya nyaris tenggelam dalam deru mesin yang tiba-tiba terdengar seperti tercekik. Di kokpit, Reza segera menghubungi menara kontrol. "Mayday, Mayday. Ini GA257. Kami mengalami gangguan sistem dan statis." Radio mati seketika. Layar navigasi padam, digantikan oleh garis-garis acak berwarna hijau yang berkedip seperti sinyal televisi rusak. Yang lebih mengerikan, di luar jendela kokpit, langit biru tiba-tiba berubah menjadi kegelapan pekat, bukan seperti malam hari, tapi seperti langit itu sendiri terhapus dari eksistensi. "Ardi, apa kau lihat itu?" Reza menunjuk ke depan. Di kejauhan, sebuah cahaya ungu berbentuk spiral mulai terbentuk, membesar dengan cepat seperti pusaran raksasa. Pesawat mulai tertarik ke arahnya, meskipun Reza sudah menarik tuas kemudi sekuat tenaga. "Mesin tidak merespons," jerit Ardi, wajahnya pucat. Penumpang di belakang mulai histeris. Beberapa berdoa, yang lain menangis. Seorang pria muda di baris 8 berusaha membuka ponselnya, tapi layarnya hanya menampilkan deretan angka acak yang berkedip-kedip. Di menara kontrol Surabaya, petugas CTC, Pak Hendro, mendengar teriakan terakhir Kapten Reza sebelum suaranya hilang sama sekali. "GA257, mohon konfirmasi posisi Anda." Ia memanggil berulang kali, tapi hanya keheningan yang menyahut. Di radar, blip merah yang menandakan posisi GA257 tiba-tiba menghilang, bukan bergerak menjauh atau jatuh, tapi lenyap begitu saja seolah-olah terhapus dari peta. Sementara itu, di dalam pesawat yang kini terombang-ambing dalam pusaran cahaya ungu, Reza melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Melalui jendela, ia menyaksikan laut masa lembu di bawah mereka tiba-tiba terbalik, airnya mengalir ke atas, menyatu dengan langit seperti cermin yang pecah. Kemudian, kegelapan. Kabut pagi di laut masa lembu bergulung-gulung seperti asap dari dupa raksasa, menyelimuti permukaan air yang tenang dengan selimut keabu-abuan. Andika, nelayan muda berusia 19 tahun, berdiri di ujung perahu kayu milik ayahnya sambil menarik jaring yang nyaris kosong. "Sepertinya hari ini kita tidak beruntung, yah," keluhnya, mengusap keringat di dahinya yang sudah mulai terik meski matahari belum sepenuhnya menembus kabut. Ayahnya, Pak Darso, nelayan tua yang kulitnya telah berkerut seperti kulit kayu akibat puluhan tahun terpapar angin laut, menghela napas. "Ini masa lembu, Nak. Lautnya kadang memberi, kadang." Suaranya terhenti. Tangan keriputnya tiba-tiba mencengkeram lengan Andika dengan kuat. "Lihat itu apa?" Di tengah kabut,
Sekitar 500 meter di depan perahu mereka, sebuah bayangan raksasa perlahan-lahan muncul. Bentuknya samar-samar, tapi semakin jelas seiring dengan tiupan angin yang sedikit mengusir kabut. Kapal karam, terka Andika, jantungnya berdebar kencang. Tapi tidak. Objek itu memiliki sayap dan roda pendaratan. Pesawat? Pak Darso mengerang, matanya membelalak. Bukan sembarang pesawat. Siluet itu jelas sebuah Boeing 737 tua dengan warna putih biru yang sudah kusam, garis-garis merah di ekornya terkelupas di beberapa bagian. Yang paling aneh, pesawat itu tidak jatuh, tapi melayang setinggi 10 meter di atas air, bergerak perlahan seperti kapal hantu yang sedang berlayar. Mesinnya menyala, tapi suaranya terdengar teredam, seperti gemuruh dari dalam terowongan. Yah, itu Garuda zaman dulu, teriak Andika, mengenali logo yang pernah ia lihat di foto-foto lama bandara. Pak Darso langsung mengambil radio VHF tua mereka. Mayday, Mayday. Ada pesawat jatuh di koordinat. Ia tertegun. Jarum kompas di depan mereka berputar liar, tidak bisa menentukan arah. Di kejauhan, pesawat itu tiba-tiba mendarat, atau lebih tepatnya, menyentuh permukaan air dengan lembut seperti daun jatuh. Ombak kecil terbentuk, tapi tidak ada suara benturan. Seolah-olah laut itu sendiri yang menangkapnya dengan tangan tak terlihat. 2 jam kemudian, kekacauan terjadi. Sebuah helikopter SAR mendarat darurat di pulau terdekat setelah pilotnya melaporkan gangguan instrumen aneh saat mendekati lokasi. Kapal patroli TNI AL mengerahkan tim penyelam, tapi mereka kembali dengan laporan yang membuat komandan mereka pucat. Pesawat itu tidak basah, Pak. Seolah baru saja mendarat di darat, bukan di laut. Di tengah kerumunan perahu nelayan dan kapal patroli yang berjaga, seorang reporter muda bernama Riani berhasil merekam gambar pertama dengan teleponnya. Zoom lensa menangkap sesuatu yang membuatnya menjatuhkan ponsel. Di jendela pesawat, ada wajah-wajah yang menatap keluar dengan ekspresi bingung. Salah satunya adalah seorang pramugari dengan sanggul khas era 90-an. Saat tim SAR bersenjata lengkap akhirnya berani mendekat, sebuah suara dari pengeras suara pesawat tiba-tiba menggelegar, statis selama beberapa detik, lalu. Selamat pagi, penumpang GA257. Ini pramugari utama Dewi. Kami tampaknya telah tiba di lokasi yang tidak direncanakan. Suara itu terdengar parau, tapi jelas-jelas hidup. Yang lebih mengerikan adalah tangisan bayi yang terekam di balik suara itu. Tangisan yang identik dengan rekaman bayi di laporan hilangnya GA257 tahun 1993. Di sudut layar radar kapal TNI AL, blip merah tiba-tiba muncul dengan kode transponder yang sama persis dengan yang hilang 32 tahun lalu. Dan di perahu Andika, Pak Darso tiba-tiba menjatuhkan diri ke lantai perahu, gemetar. Aku mengenal suara pramugari itu, bisiknya. Dia sepupuku. Dia seharusnya sudah meninggal. Angin berputar tiba-tiba, membawa bau aneh, bau aftur yang sudah lama mengering, dicampur sesuatu yang lebih asing, aroma kertas koran lama dan minyak wangi yang sudah tidak diproduksi sejak era 90-an. Pesawat itu, dengan pintu darurat yang sekarang perlahan terbuka, menunggu seperti makhluk purba yang baru bangkit dari hibernasi. Tim SAR bergerak perlahan mendekati pesawat. Senter-senter mereka membentuk garis-garis cahaya yang menari-nari di permukaan kabut yang belum sepenuhnya hilang. Mayor Aldi, komandan tim, mengangkat tangan memberi isyarat berhenti ketika mereka berada tepat di bawah pintu darurat yang terbuka. Tangga darurat otomatis tidak keluar. Sepertinya sistem hidrolik pesawat sudah mati. Siapkan tangga portabel, perintah Aldi, sementara matanya tak lepas dari sosok pramugari yang berdiri di ambang pintu. Wanita itu memakai seragam biru tua dengan dasi oranye, model yang sudah tidak dipakai Garuda sejak tahun 2000-an. Kulitnya pucat, tetapi tidak seperti orang sakit. Lebih seperti seseorang yang belum pernah terkena sinar matahari selama bertahun-tahun. Selamat pagi, sapa pramugari itu, suaranya bergetar. Matanya menyipit melihat seragam oranye tim SAR yang modern. Kami minta maaf atas keterlambatan ini. Aldi mengerutkan kening. Keterlambatan? Nyonya, pesawat ini dinyatakan hilang sejak 1993. Wajah pramugari itu berkerut kebingungan. 1993? Tapi, kami baru terbang kemarin. Di belakangnya, wajah-wajah penumpang mulai bermunculan. Seorang ibu muda menggendong bayi yang sedang menangis. Popoknya masih terlihat bersih, baru diganti. Seorang pria paruh baya memegang koran, Suara Pembaruan, edisi 11 Juni 1993, headline-nya tentang pemilu. Dr. Syafira, ahli fisika kuantum yang ikut dalam tim evakuasi,
segera naik ke pesawat dengan detak jantung yang berdegup kencang. Bau pesawat membuatnya tertegun. Bau khas kabin pesawat tua yang sudah lama tidak ia cium, campuran aftur, kulit jok, dan pengharum ruangan yang sudah tidak diproduksi lagi. "Mohon tenang, saya dari tim medis," ujarnya sambil berjalan menyusuri lorong. Matanya menangkap detail-detail yang semakin membuatnya merinding. Jam tangan semua penumpang berhenti pada pukul 14.27. Seorang pramugari pria masih memakai pin, pramugara terbaik 1992. Makanan di troli belum membusuk, masih segar seperti baru disajikan. Di baris 12, seorang gadis kecil berusia sekitar 7 tahun tiba-tiba menarik lengan Syafira. "Dokter, aku mau bertemu mamaku," bisiknya sambil menunjukkan foto di dompetnya. "Namanya siapa? Nah, nanti kita cari." "Tapi itu mamaku di sana." Gadis itu menunjuk ke seorang wanita di baris depan. Syafira membeku. Wanita itu persis seperti di foto, tapi foto tersebut jelas-jelas sudah kuning dan usang, sementara wanita di depannya tidak terlihat lebih tua dari 30 tahun. Di kokpit, Kapten Reza masih terikat di kursinya, tangan kanannya masih mencengkeram tuas kemudi dengan kaku. Matanya terbuka lebar, pupilnya membesar seperti orang yang baru saja menyaksikan sesuatu yang tak terbayangkan. "Kapten!" Dokter Syafira menyentuh bahunya. Reza tersentak, lalu perlahan memalingkan wajah. Kami terbang melalui terowongan cahaya," ujarnya dengan suara parau. Langit-langitnya terbelah. Di lantai kokpit, Syafira melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Sebuah peta navigasi kertas dengan rute Surabaya Balikpapan, tapi di tengah laut Masa Lembo, ada coretan tangan berbentuk spiral dengan tulisan, "Di sini mereka menunggu kita," dalam huruf-huruf tidak beraturan. Sementara itu, di luar, kerumunan warga dan media mulai ribut ketika seorang penumpang tua berteriak, "Di mana warteg dekat rumah saya? Toko roti Arif sudah tidak ada." Seorang jurnalis muda yang mendengar ini segera membuka internet di ponselnya. "Toko roti Arif tutup tahun 2005, Pak." Penumpang tua itu memandanginya dengan mata kosong. 2005? Tapi, saya baru kemarin beli roti sana. Angin tiba-tiba berhembus kencang, membawa serta suara gemuruh mesin pesawat yang tiba-tiba hidup lagi. Lampu-lampu di kabin berkedip-kedip, dan dari speaker terdengar suara pilot otomatis yang mengumumkan, "Prepare for emergency landing." Padahal, pesawat itu sudah mendarat. Atau, apakah mereka benar-benar sudah mendarat? Pesan, "Prepare for emergency landing," bergema untuk ketiga kalinya di dalam kabin, diikuti suara dentuman metalik dari bawah pesawat. Dokter Syafira bergegas kembali ke pintu darurat, di mana Mayor Aldi sedang memerintahkan evakuasi segera. "Kita harus mengeluarkan semua penumpang sekarang," teriak Aldi, sambil menunjuk ke arah badan pesawat yang perlahan mulai miring ke kanan. Air laut sudah merembes melalui celah-celah kargo. Tapi yang terjadi selanjutnya membuat seluruh tim SAR membeku. Pukul 14.28, detik-detik terakhir. Kapten Reza tiba-tiba berdiri di pintu kokpit, wajahnya berubah dari kebingungan total menjadi semacam pencerahan aneh. "Mereka datang lagi," bisiknya, menatap langit melalui jendela pesawat yang tiba-tiba menunjukkan pemandangan berbeda dari luar. Syafira mengikuti arah pandangannya, dan jantungnya nyaris berhenti. Di atas laut Masa Lembo yang tadinya cerah, kini muncul pusaran cahaya ungu yang sama persis seperti yang dideskripsikan Reza. Kabut di sekitar pesawat mulai berputar membentuk spiral, dan yang paling mengerikan, air laut di bawah mereka perlahan menjadi transparan. Bukan seperti air jernih, tapi seperti lapisan dimensi yang menipis. Di kedalaman, tim SAR bisa melihat bayangan Bandara Juanda tahun 1993, truk-truk pengangkut bagasi model lama, seragam pekerja yang sudah kuno, bahkan poster iklan rokok, bentuk L, yang sudah puluhan tahun tidak ada. "Tuhan, itu bandara 32 tahun lalu," gumam salah satu anggota tim SAR. Pukul 14.29, pilihan mustahil. Gadis kecil yang tadi mencari ibunya tiba-tiba menarik lengan Syafira. "Dokter, kita harus masuk lagi ke pesawat." "Tidak, itu bah." Teriakan Syafira terpotong ketika seluruh badan pesawat bergetar hebat. 5 penumpang yang sudah dievakuasi ke perahu tiba-tiba menghilang dari pandangan, bukan jatuh ke air, tapi seperti dihapus dari eksistensi. Di dalam kabin, pramugari Dewi berdiri di lorong dengan tangan terentang. "Yang ingin pulang, silakan duduk. Mereka akan membawa kita kembali." Pukul 14.30, titik balik. Kapten Reza membuat keputusan yang akan menghantuinya seumur hidup. Dengan kekuatan yang tidak ia tahu berasal dari mana,
Ia mendorong Syafira dan Mayor Aldi keluar dari pesawat tepat saat seluruh lampu di masa lembo padam. Air laut naik membentuk dinding setinggi 10 meter mengelilingi pesawat. Suara mesin pesawat berubah menjadi frekuensi yang tidak wajar, seperti ribuan orang berbisik dalam bahasa yang tidak dikenal. Pesawat GA-257 perlahan terangkat dari air, tidak dengan mesinnya sendiri, tapi seolah-olah diangkat oleh tangan tak terlihat. Kilatan cahaya putih menyilaukan membutakan semua yang hadir. Ketika tim SAR bisa melihat lagi, yang tersisa hanyalah bekas pesawat di permukaan air membentuk pola spiral sempurna. Jam tangan semua tim yang berada dekat pesawat berhenti di pukul 14.31. Suara tangisan bayi yang perlahan menjauh, seolah terbawa angin. 3 hari kemudian, di ruang isolasi RSAL Surabaya, Dr. Syafira menatap laporan anomali yang tidak akan pernah dipublikasikan. Sampel udara di sekitar GA-257 mengandung partikel logam yang baru akan ditemukan tahun 2045 menurut database. Analisis koran yang dibawa penumpang menunjukkan tanggal 11 Juni 1993, tapi dengan berita-berita tahun 2025. Rekaman suara terakhir berisi pesan dalam bahasa yang diidentifikasi sebagai Proto-Austronesia kuno. Di meja sebelah, jam tangan Kapten Reza, yang ditemukan terapung di lokasi, tiba-tiba mulai berdetak lagi. Tanggal yang ditunjukkan, 12 Juni 1993.